Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bila. Baik, dengan Ibu Bila datang ke sini dengan keluhan keluar lendir darah sejak 1 jam yang lalu, ya Ibu. Dan perutnya terasa kencang-kencang, ya Ibu, sejak 3 jam yang lalu. Tapi kencangnya udah teratur, ya Ibu. Baik, nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pembukaannya dan untuk mengetahui ketubannya udah pecah atau belum. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, jika Ibu ingin membuang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu dipersilahkan. Tapi jika tidak ingin, Ibu nanti bisa berbaring di bed pemeriksaan, lalu celananya dibuka beserta celana dalamnya juga dibuka, lalu nanti lututnya agak ditekuk ke atas, ya Ibu. Baik, setelah lutut ditekuk, tutupi bagian yang tidak diperlukan. Nah, setelah ditutup bagian yang tidak diperlukan, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu, ya Ibu. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, lalu kita ambil kapas steril yang udah dibasahi dengan disinfektan. Lalu disinfektan di bagian vulva, di kanan dan kiri dari atas ke bawah. Nah, setelah disinfektan, lalu kita perhatikan vulvanya itu yang keluar itu apakah air, lendir darah, atau darah segar. Nah, ini yang keluar adalah lendir darah. Nah, selanjutnya, permisi Ibu, ini saya akan memasukkan jari saya. Nah, ini emang agak sedikit tidak mengenakan, tapi ini tidak membahayakan kandungan dari Ibu. Permisi ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukin perlahan. Kita jari tengahnya itu lebih menekan ke arah commissura posterior. Nah, setelah ini masuk dan ininya udah membuka, kita susul dengan jari telunjuk. Nah, kita lalu menyusuri vagina atau dinding vagina itu sampai ke porsionya. Nah, setelah sampai ke porsio, tangan kiri ini nanti menekan di posisi telunjuk dan jari itu menghadap ke mons veneris. Nah, ini untuk memfiksir bagian bawah dari jarinya. Nah, setelah 2 jari masuk ini, nanti itu diregangkan. Nah, ini diregangkan itu untuk menilai berapa sentimeter atau berapa senti dari pembukaannya. Nah, setelah diregangkan, lalu kita tentukan juga penipisan serviksnya. Serviksnya udah mulai menipis atau masih tebal. Nah, setelah itu kita raba apakah kulit ketubannya itu udah pecah atau belum, atau bisa teraba benda lain seperti pusat. Nah, ini pusatnya itu nanti kayak teraba denyut. Terus bisa juga teraba kepala. Nah, kepala ini nanti teraba bentuk bulat besar yang keras, itu kepala, atau bentuk bulat besar lunak, yaitu bokong, atau juga bisa teraba lintang. Nah, ketika teraba lintang itu nanti teraba ketiak dan tulang rusuk. Dan ini juga bisa untuk menentukan penurunan kepala pada bidang Hodge 1-4. Nah, setelah ditentukan bidang Hodge-nya itu udah turun di Hodge berapa, lalu kita tentukan bagian terbawah dari janin atau POD. Nah, untuk POD itu letak belakang kepala itu biasanya POD-nya ubun-ubun kecil. Nah, itu menghadap ke kiri depan, kiri belakang, kanan belakang, melintang kiri, kanan dan atau belakang. Nah, ini bisa diraba juga. Lalu untuk letak puncak itu potnya ubun-ubun besar, letak dahi itu potnya glabella, lalu untuk letak muka itu potnya mentum. Nah, ini bisa menghadap depan atau belakang. Lalu untuk letak sungsang itu potnya aksila, lalu untuk aksila ini nanti bisa menutup kiri atau menutup kanan. Lalu kita setelah selesai, kita bisa tarik jari kita untuk keluar perlahan, lalu perhatikan disceng yang menempel. Nah, setelah diperhatikan, alhamdulillahirobbilalamin Ibu, pemeriksaan yang saya lakukan udah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jika tidak ada, Ibu bisa memakai celananya kembali dan bisa duduk terlebih dahulu. Nah, saya akan
melepas dan cuci tangan setelah tindakan terlebih dahulu. Setelah melepas sarung tangan dan cuci tangan setelah tindakan, kita mencatat hasil dalam rekam medis. Alhamdulillah Bu, pemeriksaannya saya lakukan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.